Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat website PPDB online ya, di seri kedua. Dan di video kali ini adalah tentang menampilkan data siswa baru. Jadi ini adalah video kedua ya. Video kedua dari materi yang sudah kita buat dalam bentuk playlist tutorial membuat website PPDB online. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton di video ini, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya, nanti playlistnya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, untuk membuat sebuah website PPDB dan menampilkan data siswa baru, caranya adalah pertama teman-teman ke WinExplore terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan buka WinExplore-nya. Oke, kemudian di C seperti biasa kita ke C dulu, kita ke SAMPP dulu, lalu kita buka lagi htdoc-nya. Dan ada tutorial PPDB ya, kalau teman-teman yang minggu lalu sudah membuka tutorial PPDB-nya, silahkan teman-teman buka lagi tutorial PPDB-nya, atau yang menggunakan nama lain silahkan teman-teman buka dan pilih ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bikin pertemuan kedua ya, kita copy lalu paste aja. Oke, sambil menunggu silakan teman-teman aktifkan dulu servernya ya. Pastikan portnya sudah tampil. Kalau belum tampil harus tampil dulu. Gimana caranya? Silakan teman-teman cari tahu caranya supaya portnya tampil. Oke. Oke, selanjutnya silakan teman-teman rubah namanya menjadi pertemuan 2, menampilkan data siswa. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan buka tag editornya atau Sublime tag-nya ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah folder dan juga sudah membuat config ya, serta memisahkan file-file yang ada di yang ada di ASB admin 2 itu ke dalam bentuk bahan, karena kita masih membutuhkan file-file ini untuk nanti kita ambil ya. Nah, sekarang langkah yang harus dilakukan teman-teman, karena teman-teman akan menampilkan database di sini ya. Teman-teman akan menampilkan database atau data CSB, data calon siswa baru, maka teman-teman ininya dihapus aja ya, if-nya gitu kan. Nah, selanjutnya ya, teman-teman buka Bootstrap-nya. Bootstrap 4 ya. Kemudian teman-teman pilih yang pertama introduction. Kemudian selanjutnya teman-teman ke layout ya, pilih layout dan silakan teman-teman copy container fluid yang ini ya, klik aja copy langsung, lalu buka kembali Sublime tag-nya dan kita paste di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman, buka kembali bahan, kita cari table. Nah, ini tables ya. Nah, di tables silakan teman-teman scroll ke bawah, nyari yang namanya table. Nah,
Oke, tabelnya silakan dicari dulu. Nah, ini tabel ya. Nah, teman-teman copy dari tabel exam ya, tabel ini copy ya. Lihat teman-teman, ingat garisnya, berarti ini 1 2 3 4 5 6 ya, 6 berarti lurus dari sini 6 ya. Teman-teman drag aja ke bawah, terus ke bawah masih panjang ini ya, terus ke bawah, terus ke bawah. Nah, kemudian teman-teman hitung 1 2 3 4 5 6, maka copy sampai di sini ya, copy. Dan selanjutnya teman-teman kembali ke data CSV, lalu paste ya. Setelah di paste, scroll lagi ke atas. Oke, silakan teman-teman rapikan dulu ya. Kemudian ini untuk card headernya teman-teman hapus saja. Sampai di sini teman-teman hapus. Nah, kemudian teman-teman silakan rubah dulu ininya, template-nya jangan template tapi apa, data calon siswa baru ya. Oke, kemudian sekarang kita hapus yang footernya, footernya juga dihapus ya. Selanjutnya kita sisakan dari sini, kita hapus sampai ke bawah ya, sampai TR ya. Oke, nah selanjutnya setelah ini dirubah, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Kita tambah new tab karena ini masih dibutuhkan ya. Ke new tab. Kemudian di new tab kita bikin kita cari localhost ya, localhost, kemudian tutorial PPDB. Nah, ini kemudian di pertemuan 2 menampilkan data, lalu ke administrasi, baru ke data CSV. Oke, wow ya, udah menampilkan bentuk yang seperti ini. Selanjutnya ini kan gak jelas ya, di atasnya itu saya ingin ada namanya, ini tentang apa. Oke, caranya ke bootstrap dulu, lalu kita ke alert. Nah, alert. Kita cari alert yang Anda sukai, silahkan boleh yang mana. Saya mau menggunakan yang ini ya, alert secondary. Alert secondary. Nah, ini alert secondary-nya ya teman-teman. Kemudian kita copy, baru kita ke sublime text lagi, kita simpan di sebelum fluid. Kemudian kita paste, rapikan sedikit, lalu kita kasih nama daftar calon peserta didik baru. Oke, nah selanjutnya kita save, kita lihat lagi hasilnya, kita refresh. Nah, udah ada ya, cuman ini masih terlalu mepet ya, kita
simpan ke bawah, kita geser ke bawah sedikit, buka lagi tag sublime tag-nya, kemudian di bagian BR di sini kita kasih BR, sorry ya, BR-nya kecil ya, BR, lalu tab, lalu set lagi, kemudian kita lihat hasilnya, lalu refresh. Sudah tidak terlalu mepet sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin ada di sini ada icon ya. Ikonnya icon tabel aja lebih mudah. Buka lagi sublime tag-nya, kemudian kembali lagi ke di bahan. Kita cari di indeks aja lah. Indeks kita cari font awesome. Nah, sebenarnya sih teman-teman bisa cari font awesome. Nah, yang ini aja kita copy, kemudian ke data CSV, lalu di sini setelah rule order kita paste, lalu ininya rubah menjadi table, tables ya, table ya, ALT nya buang jadi FA table ya, kemudian save, lalu kita lihat, nah muncul ya. Oke. Nah, kalau ingin cari, teman-teman cari dengan nama yang ini, Power Awesome ya. Nah, teman-teman cari aja di sini. Di sini tes, cuman agak sedikit lambat sih. Kalau ingin nyari aja di sini ya. Tuh kan lambat ya. Oke, jadi durasi juga. Nah, selanjutnya teman-teman perbaiki yang ini dirubah menjadi nomor ya, nomor, kemudian width-nya 20 px aja. Kemudian ini jadi niche atau terserah teman-teman maunya jadi apa. Width ininya 120 px. Kemudian ini jadi tempat lahir, yang ini jadi tanggal lahir, yang ini jadi jurusan, yang ini jadi apa ya, alamat. Kita tambah lagi th, tab jadi aksi, kemudian di sininya call stand, tulis 6, kita save, lalu kita lihat lagi. Tuh, udah kebuka belum kan, lama ya, makanya nah udah kebuka nih, kebukanya kayak gini lagi. Kemudian kita refresh, nah aksinya masih kosong ya. Oke, selanjutnya kita rubah bagian bawahnya, yang bagian bawahnya dirubah, yang ini kita hapus aja, yang 2 ya, ada ini kita tulis 1, yang ini tetap aja, yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini tetap ya. Kemudian kita tambah lagi TD. Di TD kita bikin A ya, A
Kemudian di A-nya kita kasih kelas, kemudian kelasnya BTN apa nih, small ya, SM biar tidak terlalu besar, lalu BTN apa ya, primary biar warnanya biru. Ya, kemudian kita kasih width, sorry, widthnya 20 px. Kemudian kita copy lagi yang atas, yang mana tadi, yang ini, ini kita copy lagi ya, C, copy, lalu simpan di setelah A penutup, lalu paste, kita kasih nama EY ya. Kemudian kita copy aja supaya lebih cepat, lalu kita paste, kita enter dulu, paste, enter lagi, paste ya. Rapikan dulu sebentar. Kemudian yang ini kita kasih nama edit, yang ini kita kasih nama trash, kemudian kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah jadi. Kok seperti ini ya, hahaha, ada yang salah, hasilnya seperti ini teman-teman. Penutupnya salah, di penutupnya seharusnya disimpan di sebelum penutup ya, sorry. Nah, seharusnya disimpan di sini. Pindahkan lagi semuanya, penutupnya jadi 2 ya. Kita coba save, cancel aja. Nah, kan bisa seperti ini ya, gitu. Ini kemudian selanjutnya kita coba edit niche-nya ya, kita edit manual aja dulu, 211 save lagi. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah tabel. Ketika di ini udah bentuknya udah seperti ini semua. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data ya. Untuk menampilkan datanya, supaya ini kan masih manual ya. Nah, untuk menampilkan data, kita kembali ke new, lalu ke localhost, kemudian ketik php my admin. Oke, selanjutnya setelah seperti ini teman-teman ke new, kemudian kasih nama data underscore ppdb ya, atau pmb terserah. Kemudian klik buat. Selanjutnya kita butuh nama, nomor, nama, ya, ID, nah ID ya, sorry, nah kita butuh ID, kita butuh nama, kita butuh tempat lahir, tanggal lahir, jurusan, alamat. Jadi butuh 5, kita buat ininya 5 ya, 5. Di sini kita nulis data underscore siswa, kemudian buat. Nah, kemudian di sini kita tulis ID
siswa, biarkan integer, kemudian ininya primary ya, kemudian ini auto increment ya, auto increment dan primary key. Selanjutnya kita kasih nis siswa, lalu ininya varchar, kemudian 255 aja ya, kemudian nama siswa, ininya varchar, kemudian 255. Selanjutnya siswa, ininya varchar, kemudian 255. Kemudian tgl siswa, tanggal lahir artinya ya, ini juga varchar, ini 255. Oh, masih kurang satu ya. Kalau masih kurang satu, buat aja di sini kirim n ya. Nah, kemudian alamat siswa, ini kita buat varchar 255. Oke, kemudian selanjutnya simpan. Kemudian kita tambahkan ya, untuk ID-nya tidak usah ya, karena itu primary auto increment, jadi diisi oleh sistem. 24 202 2011 misalkan ya, nama Yogi Iskandar, kemudian tempat lahirnya Kuningan, kemudian tanggal lahirnya 16, kemudian 011999, sorry kok 2 ya, 1999 ya, alamatnya Jalan Kuningan, kemudian kirim. Oke, kita tambahkan lagi nomornya 2112778, kemudian namanya misalkan Yongki Darmawan, kemudian tanya Ciamis, tanggal lahirnya 23 12 1887, alamatnya Jalan Ciamis. Kemudian kita buat lagi yang bawahnya, misalkan langsung aja ya, Rocky Kurniawan ya, nama salah, ini 21234565, kemudian namanya Rocky Kurniawan, kemudian tempat lahirnya Jakarta, kemudian tanggal lahirnya 17/12/1776. Oh, terlalu banyak. Kemudian alamatnya Jalan Pegangsaan Timur ya. Kemudian kita kirim. Oke, nah Yongki Darmawan sudah ada, Rocky Kurniawan juga sudah masuk ya. Jadi jika dilihat hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada 3 data yang sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan ke website kita. Nah, untuk mengkoneksikan, pertama kita ke config terlebih dahulu. Ya, di sini config, lalu kita bikin new file dengan nama
conapps ya, artinya config dot underscore con dot php ya. Oke, di sini kita akan membuat koneksinya ya. Pertama kita buka dulu PHP, enter, kemudian enter lagi, enter, dan terus kita buat dollar koneksi, ya, dollar koneksi sama dengan MySQLi ya. Pilih yang connection ya, yang ini MySQLi koneksi, kemudian titik koma. Kita akan koneksi kemana ya, kita akan koneksi ke localhost ya. Kemudian koma, kemudian passwordnya root ya, ini artinya kita koneksi ke sini ya teman-teman. Nah, ke sini, ke database ini, kemudian username-nya root, salah, koma, passwordnya kosong. Kalau Anda ada password, masukkan passwordnya ya. Password ini kan tadi saya ketika buka localhost php myadmin itu nggak meminta password ya, langsung aja, jadi passwordnya biarkan kosong aja. Kemudian kita panggil nama tabelnya apa. Nama tabelnya tadi data ppdb ya, artinya kita manggil tabel yang ini ya. Nah, ini data ppdb. Nah, ini tabelnya yang kita panggil ya, data ppdb. Oke, selanjutnya data ppdb udah, kita cek dulu koneksinya. Kita cek koneksinya. Yang di sini tulis cek koneksi. Kemudian kita if ya, if jika kurung buka my SQLi koneksi connect ya, kemudian pakai underscore ya, pakai underscore error no MySQLi no, kemudian kurung buka Romawi ya, gitu kan, atau apa istilahnya dalam bahasa matematika. Echo, jika itu error maka tampilkan koneksi database gagal ya. Kemudian ini kita pakai titik spasi MySQLi connect underscore erno ya. Oh, bukan erno, yang ini r, my koneksi error ya, MySQLi koneksi error. Kemudian jangan lupa titik koma. Save, silakan Anda save. Kita coba koneksinya dulu ya. Bikin tab baru lagi. Nah, localhost tutorial, lalu di sininya ke config ya, hapus config. Nah, kemudian kita buka. Nah, kalau seperti ini tidak menampilkan gagal, berarti koneksi sudah bisa
sudah bisa dilakukan atau sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan menampilkan, ini udah close aja, kita akan menampilkan database-nya ya. Nah, untuk menampilkan database-nya di sini, oke, selanjutnya untuk menampilkan database kita bikin lagi di sini new file, kemudian save dengan nama function ya, CSV atau DCS ya, data calon siswa baru DCSB ya, data function data CSB ya, data calon siswa baru .php ya, dotnya jangan sampai lupa .php. Nah, kemudian kita buka PHP, lalu enter, dan kita panggil include ya, include ya, include, kemudian kutip, kita panggil data yang tadi ya, yang config. Nah, yang ini con.con php, con, kemudian .con, bukan dot ya, underscore ya, sorry, con.con.php, samakan, harus sama dengan yang ini ya. Nah, harus sama supaya bisa terpanggil, baru titik koma. Nah, selanjutnya kita panggil function kita buat query, variabelnya query underscore siswa, atau mau query dsiswa silahkan ya, query dsiswa, saya bikin query dsiswa aja, query data siswa, artinya query dsiswa kurung buka dolar query, kemudian seperti ini ya. Kemudian kita panggil koneksinya ya, global dolar koneksi. Kemudian kita panggil datanya ya, kita panggil datanya dengan cara resort ya, dolar resort sama dengan my SQL query ya, yang atas ya, kita panggil MySQL query, kemudian kita panggil variabel yang ini ya, dolar koneksi, kemudian koma, kita panggil yang ininya, yang atas, dolar query. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kemudian kita panggil raw-nya karena kita mau menampilkan raw ya, rows, sama dengan, lalu kurung buka siku ya, kurung buka siku koma, kemudian kita panggil menggunakan while ya, kurung buka, kita panggil menggunakan while kurung buka. Nah, di sini kita panggil yang atas, yang ini ya, rows sama dengan MySQL ya, kemudian fetch, kemudian tambah assoc, kemudian dolar resort ya, yang ini dolar resort, kemudian kita panggil yang atas, yang raw, dolar raw,
Selanjutnya sama dengan dolar row ya, terus dolar row. Kemudian kita returns dolar row ini ya, kita panggil dolar row. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita kembali lagi ke data CSV. Di sini nah, ya di bagian yang ini di T-body. Setelah T-body kita buka PHP, kemudian kita tampilkan dengan cara for each ya, for each. Di sini panggil data apa tadi? Yang ini nih, data siswa ya, sorry, siswa ya, siswa. Kita panggil dolar data siswa ya. Kemudian kita bikin variabelnya row, dolar row siswa ya. Variabelnya dolar row siswa, ininya kita hapus saja. Kemudian kita gunakan titik 2. Ininya hapus saja karena kita tidak membuat variabel ya, sudah diwakili oleh titik 2 ya. Nah ini ya, for each dolar row siswa udah cukup. Kemudian sebelum T-body, di sini T-body penutup, kita buka PHP lagi, kemudian kita kasih n for harus sama dengan yang atas ya, n for each. Nah ini kan for each, n for each. Nah kemudian di bagian ini kita buka PHP, kita tampilkan echo ya, dolar yang ini ya, dolar row siswa, yang ini kita panggil dolar row siswa, kemudian kurung buka siku kutip, kita panggil namanya sesuai dengan yang ini. Nah, apa ini siswa, nama siswa ya, tempat tanggal lahir siswa ya, berarti itu ini harus diingat ya nama-nama ininya. Ini pertama NIS dulu ya, NIS siswa. Kemudian kita copy paste aja supaya lebih cepat. Tadi apa? Nama, kemudian TL, kemudian TGL, kemudian alamat, kemudian save. Sekarang kita coba lihat apakah ada error. Nah, ada error ya. Ada error di line 44, data siswa online 44 yang ini for age. Oh, kenapa error? Karena saya belum melakukan koneksi, saya lupa ya. Pertama ya, koneksi terlebih dahulu. Pertama kita koneksi dulu, saya lupa belum mengkoneksikan ya. Enter dulu, kemudian kita koneksikan dulu PHP ya. Jadi awalnya koneksikan dulu ya, PHP, enter. Kemudian di sini kita kasih komen pengaturan
koneksi ya. Kita pakai require ya, require kutip, kita panggil gunakan kita panggil config ya. Kita panggil yang ini foldernya config ya kan, kemudian config, kemudian kita panggil yang bawahnya function ya, underscore dcsb titik php ya, function dcsb titik php, save. Kita coba panggil lagi. Nah, error ya, error fatal. Kenapa bisa error fatal nih? Karena ini enggak manggil, kita gunakan titik 2 ya, karena linknya enggak jelas. Kita coba lagi. Oh, masih error ya, masih error. Apakah yang errornya teman-teman? Kita lihat function dcsb, saya lupa huruf S ya. Nah, itulah kalau apa namanya tidak sesuai gitu kan. Nah, ini ada error lagi teman-teman, pertemuan 2 config ya, function line 11 ya. Kita teman lihat-lihat aja di functionnya ya, di pesan errornya itu apa ya. Inilah kalau buat apa namanya bikin CSB. Nah, ini error di return, kayaknya saya salah ngetik. Ada salah di sini ya, return ya, returns ya, salah pengetikan return, typo ya. Kita coba refresh lagi. Nah, ada salah lagi teman-teman ya, di data CSB online nomor 53 ya, online 53. Kita buka lagi di online 53. Nah, ini bagian ini ya. Aduh, saya lupa. Oke, selanjutnya kita koneksikan dulu data siswa ya. Koneksi data siswa, ini koneksi data siswanya. Oke, setelah di dasar kita panggil dolar, kemudian kita panggil buat data dolar, bikin dolar data desiswa ya, dolar data desiswa, kemudian sama dengan query ya, query di sininya kita sesuaikan dengan query yang tadi di function ya. Nah, ini query desiswa ya, query desiswa, kemudian kita panggil select ya, select, kemudian bintang. Aku lupaan lagi nih, kutip ya, jangan lupa kutipnya, select. Nah, kalau benar itu udah berubah warnanya menjadi merah ya, bintang, from kita panggil yang ini, data siswa ya. Kita panggil from data siswa. Save. Kita cek lagi data desiswanya sama enggak yang bawah, dolar data desiswa. Oke, udah sama. Kita save. Setelah save kita coba lagi panggil. Di sini kita lihat hasilnya. Oh, yang ini ya. Kita refresh. Oh, tambah banyak ya. Nah, inilah kalau bikin dolar, kalau di PHP ya. Ininya saya lupa titik komanya, saudara-saudara. Ini salah ketik raw ya, raw.
Saya salah ketik ya teman-teman. Aduh. Nah, kan sekarang sudah tampil ya, gara-gara huruf S saja sudah salah. Nah, itu kita harus benar-benar hati-hati ya pada saat mengetikkan sebuah script, karena salah satu huruf aja gitu kan, itu udah ini ya. Nah, ini teksnya kita bikin ke tengah ya, kita bikin ke tengah. Oke, kita teksnya bikin ke tengah di bagian sini, di head. Nah, di head kita bikin class, kemudian tag, center, dan save. Kita lihat dulu. Nah, udah ke tengah ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil. Oh, ini satu lagi nih, ini masih satu semua. Oke, satu lagi kita bikin lagi di sini, enter lagi, kita buka PHP, lalu kita buat variabel di sini ya, $nomor, kemudian sama dengan 1 ya. Kemudian di nomor ini kita pakai PHP lagi, echo, munculkan ya, tampilkan echo $nomor, lalu plus ya, lalu jangan lupa titik koma, save. Ya, maka ini secara langsung berurutan 1 2 3 dan seterusnya. Oke, nah itu saja tutorial kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena prinsipnya kita masih sama-sama belajar ya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.